Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Sabda telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curi kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Setiap orang yang tidak setia pada ajaran Kristus, tetapi menyimpang daripadanya, dia tidak memilih Allah. Barang siapa setia kepada ajaran, dia memilih Bapa maupun Putra. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus besertamu dan sertamu juga. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Bersama-sama kita merayakan Ekaristi pagi ini untuk berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan atas karunia keselamatan yang dianugerahkan kepada kita. Dan dalam perayaan Ekaristi ini juga kita akan berdoa untuk kedamaian jiwa Ibu Diana Hartati Kosasih, serta mohon kesembuhan Ibu Murlina Juswanto, serta juga untuk kedamaian jiwa Bapak Ibu Lukito Santoso, serta untuk mengucap syukur atas ulang tahun Andreas Fajar Novrianto 28 tahun, serta ulang tahun Angela Aurelia 19 tahun. Semoga Tuhan selalu menyertai dengan berkat-berkat-Nya dan bahagia menjalani kehidupan ini. Juga untuk dokter, tenaga medis, dan semua pihak yang berjuang untuk menangani COVID-19, semoga diberi kesehatan dan kesabaran. Bagi keluarga-keluarga yang harus berpisah satu sama lain untuk sementara waktu karena dampak pandemi, semoga diberi ketabahan dan kekuatan. Kita hening sejenak mempersiapkan batin kita dan mohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, perkenankan kami dalam diri Yesus Putramu menikmati cinta kasih-Mu kepada umat manusia. Semoga kami lalu Kau jadikan manusia
yang membangun baru dunia ini menjadi tempat kedamaian, berkat Dia yang menjadi kedamaian kami, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari surat kedua Rasul Yohanes. Hai ibu yang terpilih, aku sangat bersukacita bahwa separuh dari anak-anakmu kudapati hidup dalam kebenaran, yaitu sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Maka sekarang aku minta kepadamu ya ibu, agar kita saling mengasihi. Ini kutulis bukan seolah-olah merupakan perintah baru bagimu, melainkan menurut perintah yang sudah ada pada kita sejak semula, yaitu supaya kita saling mengasihi. Dan kasih itu berarti bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan perintah itu ialah bahwa kalian harus hidup dalam kasih sebagaimana telah kalian dengar sejak semula. Banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Mereka tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Mereka itulah penyesat dan anti-Kristus. Waspadalah, jangan sampai kalian kehilangan apa yang telah kami kerjakan. Tetapi berusahalah agar kalian mendapat ganjaran sepenuhnya. Setiap orang yang tidak setia pada ajaran Kristus tetapi menyimpang daripadanya, dia tidak memiliki Allah. Barang siapa setia kepada ajaran itu, dia memiliki Bapa maupun Putra. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Referen Mazmur tanggapan. Berbahagialah orang yang hidup menurut hukum Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup menurut hukum Tuhan. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut hukum Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup menurut hukum Tuhan. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Berbahagialah orang yang hidup menurut hukum Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah mendekat. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Suatu ketika Yesus bersabda kepada para murid, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Putra Manusia. Pada zaman Nuh itu orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua.
Demikianlah halnya kelak pada hari Putra Manusia menyatakan diri. Pada hari itu barang siapa sedang di peranginan di atas rumah, janganlah turun untuk mengambil barang-barang di dalam rumah. Demikian pula yang sedang di ladang, janganlah pulang. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya akan menyelamatkan. Aku berkata padamu, pada malam itu jika ada 2 orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Jika ada 2 orang wanita sedang bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Para murid lalu bertanya, "Di mana Tuhan?" Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, Yesus akan menyatakan dirinya. Yesus akan datang. Yesus akan mengadili semua orang. Seperti apa yang dikatakan di dalam Injil hari ini, supaya pengadilan ataupun kedatangan Tuhan itu harus disiapkan di dalam hidup ini. Disiapkan dengan apa? Disiapkan dengan menuruti perintah-perintah Tuhan sendiri. Perintah-perintah Tuhan seperti dikatakan dalam surat Yohanes, yaitu untuk saling mengasihi, untuk hidup di dalam kasih. Itu wujud dari kesiapsiagaan untuk menyambut kedatangan Tuhan, menyambut Dia yang akan memberikan satu pengadilan. Kasih seperti yang telah ditunjukkan oleh Yesus sendiri, yaitu menjadi manusia, solider dengan kehidupan manusia yang berdosa, didatangi dan dianugerahi kasih solider, sikap solider Yesus sendiri, sikap solider dari Allah yang mencintai kita lewat sabda, karya, dan doa-doa Yesus sendiri, mewujudkan kasih supaya manusia bahagia dengan kasihnya itu. Karena itu juga kita semua yang mengharapkan kedatangan Tuhan, yang mengharapkan kasih Tuhan, dan itu pasti kedatangan Tuhan itu sikap inilah yang diperlukan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Karena itu juga pada masa-masa pandemi seperti ini, bagaimana kasih itu dihidupi di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, di dalam hidup keluarga, supaya tidak ada satu orang pun di situ anggota-anggota merasa jauh satu sama lain, merasa diasingkan,
tidak merasa dikasih dalam keluarga, yang berakibat juga bisa jadi kemudian mencari di tempat-tempat lain yang berwujud seperti pesta pora, kemabuan, narkoba dan sebagainya, sehingga keluarga itu menjadi berantakan karena tidak dihidupi dengan kasih, doa dan kasih, karya kasih di dalam keluarga sungguh-sungguh sangat berarti untuk keselamatan, dan itu juga kiranya memenuhi apa yang menjadi perintah Yesus sendiri, seperti apa yang juga dialami yang dikatakan dalam surat Yohanes pada hari ini, yaitu barang siapa setia kepada ajaran memiliki Bapa maupun Putra, setia pada perintah Yesus sendiri untuk saling mengasihi, akan memiliki Bapa maupun Putra, memiliki kehidupan yang abadi. Marilah kita hening sejenak merenungkan sabda Tuhan ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dari segala noda dosa. Amin. Berdoalah saudara-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber belas dan cinta kasih, ajarilah kami mengenal hukum-Mu paling utama dalam diri Yesus, agar kami dapat saling menaruh cinta kasih, serta mengatasi segala rintangan dan penderitaan, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab Engkau sungguh baik hati, karena kebaikan hati-Mu itu Engkau telah menciptakan manusia. Dan meskipun manusia seharusnya dihukum karena dosa-dosanya, Engkau menebusnya juga karena belas kasih-Mu. Semua itu Engkau laksanakan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dari sebab itu para penghuni surga dengan sukaria bersujud di hadapan-Mu.
Kami mohon agar kami pun Engkau perkenankan memadu suara dan turut memuji Dikau dengan berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agungkanlah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon, agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan Uskup Agung kami Robertus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah ya Tuhan akan doa-doa yang kami sampaikan padamu dalam intensi ini. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa, terhindar dari segala gangguan sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan padamu. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus semoga mengantar kita memasuki kehidupan kekal. Amin. Doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi-Mu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan, sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku. Meskipun Engkau selalu telah datang, aku memeluk-Mu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya dengan-Mu. Dan jangan izinkan aku terpisah dari-Mu. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Dengan segenap hati aku mencari engkau. Jangan biarkan daku menyimpang dari perintahmu. Dalam hati aku simpan janjimu, agar jangan berdosa terhadap-Mu. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber sukacita, kami bersyukur telah menerima sabda yang menggembirakan hidup. Kami mohon semoga kami dalam segala tingkah langkah kami selalu ingat akan kerukunan dan persaudaraan di antara umat manusia, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari semua yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita merayakan Ekaristi pada pagi hari ini. Marilah kita mohon berkat untuk kehidupan kita hari ini. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian selalu dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Wah.
Selamat beraktivitas.